Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di webinar mengenai IB3 kali ini karena ini adalah webinar saya yang pertama setelah 2 tahun tidak menyelenggarakan webinar mengenai IB3. Nah, topik kali ini adalah IB3 Green Card, yaitu Green Card yang khusus kategori other workers dengan unskilled jobs. Nanti kalau Anda belum pernah dengar, saya lihat sebagian pesertanya adalah orang yang eh, sudah pernah dengar ya mengenai IB3 dan ini adalah update-nya. Baik mengenai job juga ada mungkin sedikit policy Green Card Amerika yang berubah ya dengan eh, pemerintahan Presiden Trump. Oke, jadi yang kita bahas kali ini adalah pertama mengenai green card itu apa, terus kategorinya apa aja, karena bagi sebagian besar orang itu taunya green card itu cuma loteri gitu. Jadi kalau di luar loteri dianggapnya scam. Nah, kayak gitu ya. Yang kedua adalah bahas khusus mengenai EB3 green card. Kategorinya apa aja ya. Dan akan difokuskan khusus untuk other workers, termasuk untuk tahap pengajuan dan pembayaran. Dan yang terakhir nanti kita ada Q&A. Oke, sedikit mengenai Internegeri Migration. Pertama, kami bukan agen tenaga kerja ya, bukan PJTKI, bukan agen TKI. Karena ini orang bingung ya, kalau pergi ke luar negeri artinya kerja kontrak atau artinya melalui jalur kerja. Pergi ke luar negeri itu banyak maknanya. Anda bisa kerja kontrak dengan work permit atau Anda daftar izin tinggal. Ini dua hal yang berbeda. Nah, kami adalah uh, Overseas Migration Advisory khusus untuk orang yang ingin punya izin tinggal atau apply izin tinggal di luar negeri. Baik yang pindah beneran maupun yang tidak pindah, cuman mau KTP di luar negeri aja. Izin tinggal itu seperti KTP ya di luar negeri. Nah, ini adalah beberapa jalur, baik untuk yang non-investment bisa dengan skilled workers, atau unskilled cuman IB3 aja yang jalur unskilled. Kemudian visa pensiun, digital nomad visa, self-employed, itu atlet, seniman, terus juga misionaris itu ada di beberapa negara ada jalurnya khusus. Seperti Amerika itu ada jalurnya khusus untuk misionaris. Kemudian buka perusahaan di luar negeri ada yang bisa dengan residence permit seperti di Dubai. Kemudian yang dengan investment itu bisa dengan membuka bisnis, entrepreneur visa, dan bisa juga dengan golden visa ya. Golden visa itu bisa pasif, adalah investasi pasif di mana Anda invest dan kemudian Anda bisa apply izin tinggal. Dan yang kelebihannya dari golden visa ini Anda tidak perlu menetap. Jadi ini biasanya investor dia mendapat izin tinggal dan dia tidak mau menetap. Dan untuk Amerika ada yang investment itu ada green card ya EB5 untuk investor. Nah, ini adalah beberapa hal yang beberapa negara yang kami cover ya, yaitu Amerika, Kanada, Australia, Portugal, Cyprus, Greece, Malta, Hungary, Italia, Spain, UAE, Malaysia. Malaysia ada MM2H. Saya Georgina Mika, saya founder dari Internegeri Migration. Saya tidak bekerja sendiri karena negaranya banyak dan ini perlu legalitas. Jadi kami bekerja sama dengan otoritas legal setempat ya, bisa dengan lawyer atau kalau Kanada dan Australia itu untuk skilled workers tidak perlu lawyers tapi dengan registered migration agents ya. Kalau untuk investment rata-rata semua dengan lawyer. Kalau Australia bisa tanpa lawyer. Terus Kanada bisa dengan registered migration agents. Nah, untuk disclaimer, presentasi ini sifatnya informasi. Jadi nanti semua approval, apakah Anda, misalnya Anda berminat untuk mendaftar, itu approvalnya bukan saya, ya, bukan saya mengapprove. Tapi
semuanya akan datang dari eh, pihak lawyer dan juga immigration consultant, US immigration consultant setempat ya, yang kami kerjasama ya. Jadi bukan saya. Saya hanya di awal gateway-nya saja. Di depan itu saya pintu gerbang, saya cuma ngetes bahasa Inggrisnya. Kalau jelek, udah langsung saya tolak iya. Tapi kalau lolos bahasa Inggris mengenai yang lain-lain, apakah Anda lolos atau enggak, nanti ada dokumen yang harus Anda isi soalnya. Dan juga Anda akan menandatangani agreement satu dengan pihak US Consultant, dan itu terkait dengan lawyer, dan yang kedua dengan eh, PT Anugerah Askara Paramita, yaitu dengan Intermediate Migration. Intermediate Migration itu brand, PT-nya PT Anugerah Askara Paramita. Oke, sedikit mengenai green card. Jadi yang pertama itu pemahaman mengenai visa. Jadi kalau orang orang nanya, eh, saya mau bikin visa, saya selalu nanya visa apa? Visa turis, visa mau kerja, student, visa apa? Artinya semua izin masuk ke suatu negara itu namanya visa. Nah, tergantung Anda mau visa yang mana. Anda mau yang non-migration atau temporary, yaitu visa turis, visa student, visa bisa intra-company transfer dari Anda di Indonesia dipindah ke negara lain, bisa untuk diplomat, itu temporary. Sedangkan yang dibahas terutama untuk IB3 ini, green card, yang namanya green card, itu adalah migration visa. Artinya permanent resident itu bisa berdasarkan pekerjaan, bisa keluarga, berdasarkan investasi, macam-macam. Nah, ini yang bikin selalu menjadi kebingungan seperti tadi saya bilang ya. Yang namanya work permit atau izin kerja itu apa sih gitu. Selalu orang banyak sekali orang datang ke saya itu nanyanya gini, saya mau bikin visa kerja. Saya selalu nanya balik, Anda ada job offer-nya enggak? Kalau Anda enggak ada job offer-nya, terus dasarnya visa kerja itu adalah dari job offer. Kecuali ya, misalnya Anda adalah dependents. Misalnya Anda punya pasangan Anda sudah punya work permit di satu negara, dan work permit itu bukan kontrak ya, artinya bukan kontrak 1-2 tahun tapi full time job, dan Anda berhak mendapatkan open work permit, artinya non-employer specific. Nah, itu Anda tidak usah ngurus work permit lagi, Anda bisa apply job mana aja. Karena punya, Anda sebagai dependent, asli alias nebeng sama orang yang sudah punya work permit. Itu bisa. Atau Anda student, udah kelar, Anda bisa kerja postgraduate work permit, itu selama 2 tahun, 3 tahun tergantung kebijakan negara dan universitasnya itu. Nah, itu bisa. Tapi kalau Anda dari Indonesia, terus Anda mau kerja di luar negeri, terus bilang ke saya mau apply work permit, saya bakal nanya, Anda ada jobnya enggak? Karena yang Anda maksud adalah employer specific atau close work permit. Artinya, Anda harus punya job offer dulu, baru apply. Jadi underline-nya untuk apply residence, apply work visa itu adalah dari, atau work permit adalah dari jobnya. Kalau Anda nggak punya jobnya itu, ya nggak bisa Anda apply work permit itu. Nah, ini hopefully Anda paham ya di sini. Nah, bedanya kalau dengan permanent resident itu apa? Kalau permanent resident itu seperti green card, itu KTP. Kalau Anda sudah punya itu, next-nya Anda mau kerja di tempat lain, Anda tidak perlu lagi cari-cari sponsor. Hanya awalnya, kalau dengan IB3 ini, Anda perlu sponsor untuk dapat green card-nya. Nah, setelah itu Anda mau pindah kerja, terserah. Anda tidak perlu sponsor. Itu bedanya. Sedangkan kalau Anda dari nol, dari Indonesia mau apply work permit, Anda harus cari jobnya dulu. Kalau ada jobnya itu, Anda apply work permit. Dan kalau Anda pindah, maka work permit Anda itu tidak berlaku. Karena work permit itu hanya untuk job itu saja. Nah, sekarang pengertian green card itu ada izin tinggal di Amerika. Saat mendaftar, tadi saya sudah bilang Anda perlu sponsor. Bisa juga ada yang tanpa sponsor, tergantung jenis green card-nya. Dan kalau Anda sudah
punya green card, Anda bisa bebas tinggal. Mau rebahan boleh, mau kerja boleh, mau bisnis juga boleh. Nah, ini tidak usah takut karena Anda tetap WNI. Kalau eh, bedanya apa? Bedanya Anda nggak bisa ikut pemilu. Itu aja. Ini contoh green card, terus benefitnya apa? Hampir sama sebetulnya dengan warga negara, hanya Anda tidak bisa vote ya, tidak bisa vote. Nah, ini ada satu hal yang membedakan ya dengan Indonesia. Kalau Amerika itu usually, istilahnya hukumnya usually. Jadi kalau anak lahir di negara tersebut, walaupun Anda statusnya turis, maka anak Anda jadi warga negara Amerika kalau di Amerika. Kalau Indonesia itu jus sanguinis, artinya kewarganegaraan anak adalah mengikut kewarganegaraan orang tuanya. Nah, itu bedanya. Ini yang mau dihapus ya oleh Presiden Trump, tapi sekarang masih masih berlaku. Nah, masa berlakunya green card itu 10 tahun dan bisa diperpanjang berkali-kali. Kalau Anda mau jadi citizen, Anda pegang green card 5 tahun, nanti di tahun ke-6 Anda bisa mengajukan diri sebagai citizen. Syaratnya apa? Untuk bisa green card Anda itu valid, Anda itu tidak boleh meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan dalam setahun. Jadi sebagian besar waktu Anda, lebih dari 183 hari, waktu Anda harus dihabiskan di Amerika. Intinya intent to stay. Anda punya green card itu adalah bukan punya-punyaan gitu ya. Punya-punyaan nanti kalau perlu saya pindah, kalau tidak perlu saya tidak pindah. Itu nggak bisa. Kalau Anda punya green card, artinya Anda harus pindah dan Anda menjadi tax residence di sana. Nah, ini beberapa jenis, ini jenis green card. Yang satu by employment, yang satu lagi secara garis besar, satu lagi bisa diversity visa atau lottery, satu lagi sponsor keluarga. Yang diversity visa lagi ditutup sekarang ini, jadi nggak usah dibahas. Terus untuk yang employment ini macamnya banyak, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Yang kita bahas ini EB3. EB3 itu sebetulnya ada 3 macam untuk professional skill dan unskilled. Yang bisa difasilitasi, yang bisa kamu fasilitasi, dan ada jobnya itu yang unskilled. Kenapa? Lah itu paling gampang soalnya. Kalau skill kan beda-beda, susah. Uh, dan satu job bisa untuk satu job requirement mungkin hanya untuk 1-2 orang, tidak tidak untuk banyak orang gitu. Nah, ini ada yang tanpa sponsor dan dengan sponsor. Nah, yang tanpa sponsor itu EB1, EB2, NIW. Artinya NIW itu National Interest Waiver. Kalau di sana dirasakan kurang dan diperlukan pilot misalnya, terus misalnya waktu pandemi eh, apa kerja kesehatan kayak gitu. Nah, itu bisa tanpa sponsor. Sedangkan EB3 itu dengan sponsor dan EB4 itu special immigrants itu dengan sponsor juga. Misalnya special immigrants itu atlet atlet yang apa ya berprestasi internasional atau misalnya misionaris itu EB4. Dan kemudian yang EB5 itu investor. Nah, perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya per 21 Januari 2026 ini ada 75 negara yang ditangguhkan. Artinya tidak dibatalkan, tapi ditangguhkan proses green card-nya. Jadi bukan perubahan pada EB3-nya, tapi perubahan pada semua green card. Jadi nggak peduli EB1, EB2, semua jenis green card. Untuk negara-negara ini ditangguhkan, bukan bukan dibatalkan, tapi ditangguhkan. Soalnya saya punya klien warga negara Nigeria, istrinya orang Indonesia dan apply, nah ya sudah, ya sudah. Kalau ditangguhkan gini ya sudah, ya ditunggu habis gimana. Nah, jadi untuk Indonesia, Indonesia tidak termasuk 75 negara ini. Nah, jadi untuk Indonesia sih nggak ada perubahan. Jadi yang
ditangguhkan itu green card. Jadi bukan visa non imigran, bisa visa turis, visa student apa itu bukan, tapi hanya green cardnya saja. Sampai kapan? Nggak tahu. Nanti ditunggu aja kabarnya. Nah, ini contohnya yang family base. Saya nggak bahas detail, tapi nanti Anda saya beritahu di mana Anda nyarinya. Kalau misalnya, oh kalau nyponsorin orang tua, oh kalau mau nyponsorin saudara atau apa gitu, berapa lama sih misalnya gitu. Itu semua Anda bisa lihat sendiri, nggak usah nanya-nanya. Nanti saya kasih tahu di mana nyarinya. Nah, ini family base bisa F1, F2, F3, F4. Saya nggak bahas detail ya. Dan satu lagi adalah immediate relatives. Immediate relatives adalah green card untuk US citizen. Kalau FB ini ada yang untuk US citizen dan ada yang untuk pemegang green card. Kalau family base. Tapi kalau green card for immediate relatives, ini yang namanya immediate relatives adalah eh, orang-orang keluarga langsung dari US citizens. Jadi yang sebelah kanan ini khusus untuk US citizens. Satu lagi ini banyak ditanyakan, khusus untuk green card Amerika ini tidak bisa orang tua disponsori. Anda tidak bisa menyponsori selama status Anda masih green card. Anda bisa hanya kalau eh, Anda sudah jadi warga negara.